kerjaan conglomerate family yang mau jaga namanya banget, dan ternyata ada masalah ini masalah itu yang pengen ditutupin. And 3, 2, 1, action, nangis kayak come on man. Lumayan lemah ya, kelihatan dia ternyata nggak sekuat itu, dan ada banyak layers di cerita ini. Ya, kita semua di keluarga, mau kecil mau besar, kita kan semua punya tanggung jawab masing-masing ya. Apalagi kalau the head of the family. Halo Kezoners, welcome back to Chit Chat bareng gue Bernadetta Ginting, dan sudah hadir di studio redaksi Okezon, Hamish Daud. Hi Okezoners, happy to be here. Oke, thank you so much for coming. Yeah, thanks for having me. Gimana kabarnya? Kabarnya baru landing ya dari Aceh? Ya, baru balik dari Aceh kemarin. Ya, itu satu experience yang happy bisa involve di situ. Waktu kemarin ke Aceh itu dalam rangka memberikan bantuan atau ada kayak program khusus trauma healing untuk anak-anak? Itu cuman niat untuk lihat secara sendiri ya, bukan sponsor event, bukan acara TV. Itu aku cuman pengen manfaatin platform aku secara positif aja. You know, it was all just yang penasaran pengen bantu orang aja sih. You know, I mean, it wasn't aku orangnya penasaran banget, harus lihat secara langsung, you know, so it was something yang mudah-mudahan, ya waktu itu saya gabung sama yayasan lokal di situ, HK, dan ya it's a real issue ya, kita harus get together dan koordinasi benar. Dan kita juga sebenarnya sepakat bahwa untuk masalah di Pulau Sumatera ini itu emang bukan lagi tugas pihak AKB, tapi memang seluruh masyarakat Indonesia I think harus peduli dan harus bantu. Bisa sedikit share nggak sih waktu kesana gimana kondisinya dan kabar saudara-saudara kita di sana? Itu tough banget. You know, kita satu hari aja nggak punya listrik pasti panik dong. You know, dan aku yang beberapa tangga yang cari-cari bekas kayu dan digging di lumpur, cari-cari paku bekas untuk bikin structure, dan satu terpal bisa jadi rumah tangga untuk 2-3 kakak. Itu nggak manusiawi. Dan everyone is doing a good effort, tapi we can do better. You know, anak-anak yang nggak ada makanan, mama ibu-ibunya mereka yang lagi nangis nggak tahu bisa ngapain. Aku beberapa titik yang tadinya ada desa, ada kampung, ada sekolahan, dan sekarang udah nggak ada apa-apa. Ada yang lumpur. This is the real condition, you know. Ini aku nggak nyerang siapa pun ya. This is it's a catastrophe. Tapi ya kita harus koordinasi bersama dan kebantu Aceh. Kemarin ke Aceh, apa next ada rencana mungkin ke Sumatera Utara, Sumatera Barat? I would love to help semua titik-titik yang butuh bantuan, you know. Cuman satu persatu. Oke deh. Mungkin di kesempatan ini kita akan membahas satu hal yang mungkin sudah terpampang jelas ya. Oke, kita move on ke hiburan ya. Malam 3 ya Sinar. So kita akan bahas tentang film terbaru dari comebacknya Hamish Daud setelah 8 tahun. 8 tahun. Well, 8 itu is my lucky number, so it's not so bad. Cuma 8 tahun 8 juga ya. Lama juga ya. Lama juga sih gitu. Dan ini film horor pertama, benar nggak? Ini film horor pertama ya. So, kenapa akhirnya memilih horor? Karena biasanya kan ada main film drama, lalu juga ada adventure kalau nggak salah, traveler gitu. Kamu suka horor atau kayak mau challenge diri sendiri? Oke, ini aku udah pernah cerita ke beberapa orang, dan ini casting dan persiapan untuk ya aku join di proyek ini tuh Jebak ya? kejebak. It was not kejebak itu ya satu hari, satu malam actually di
I think itu kan yang involved di film ini produser-produser itu teman-teman lama dan aku sahabatan sama suami-suaminya mereka. Tiba-tiba one night, Mish main ke rumah dong. Oke, aku datang ke rumah dan itu kayak meja dan aku disuruh duduk di ujung meja dan tiba-tiba kayak mereka tuh liatin aku, bisik-bisik, ngomong-ngomong dan Yani the director juga dari jauh kayak gini-gini aku kayak ini apa-apaan sih? Dan ternyata aku lagi di casting sama mereka. Oke, jadi And it was something organic and it was look, spontan ya. I mean, look, perfilman kan it's seni ya, and I just love creative. I'm a creative guy, jadi kayak aku senang banget dengan tantangan kesempatan yang baru. Oke. And it was something yang how could I say no? You know, itu teman-teman dan itu juga skripnya juga menarik and yeah, and we did it. Oke, walaupun dijebak, tapi ketika udah baca skripnya, alurnya ya, oke, aku coba peran Baskara ya, Warta? Iya, Baskara. Baskara. Oke, spill dong sebenarnya. Oke, udah di-spill duluan, karakternya adalah polisi. Tapi sebenarnya Mas Hemis tuh ingin penonton nanti tuh mengenal Baskara tuh sebagai sosok apa sih? Mungkin Baskara di film ini bisa jadi kayak mata untuk penonton. Oke. Karena mungkin dia, Baskara ini menantu, dia polisi, tapi dia married into this family, tapi keluarga ini banyak masalah, banyak internal rahasia, ada paranormalnya dan sebenarnya dia pengen harusnya ya dia kabur aja gitu, but dia juga stuck di situ karena dia sayang banget sama istrinya. So it's like dari dia bisa lihat nih the issues, the problems gitu. Jadi menarik sih karakter Baskara ini. Jadi ada sedikit romance di tengah horor ini. Yeah, this is what's cool about the movie. Bukan cuma horror in your face horror, tapi ada drama, ada rahasia keluarga, conglomerate family yang ada reputasi, ada paranormal, lebih elegan dan menurut aku tuh for a horror movie it's quite klasik ya. Yeah. Horror klasik dan banyak nilai-nilai tradisi adat-adat tertentu yang diangkat di situ. Ya banyak layers yang bukan cuman ada hantu nih enggak, tapi ada banyak relatable issues di sini yang ya kebawa ke dalam genre horror. Syutingnya berapa lama sih Mas waktu itu? Kurang lebih sebulan plus, tapi buat 2 bulan, tapi buat adegan saya itu ya couple of weeks. Tapi ya kurang lebih 2 bulan. Ini kan film menceritakan keluarga dari Joyo Direjo kan, yang kehilangan seorang putrinya kayak gitu kan. Itu part dimana kita kayak ngerasa bahwa wah ini menggigit banget tuh part-part yang mana? Boleh spill dikit doang. Buat karakter peran saya? Iya, oke. Gigit banget. Sorry, aku harus rewind ya, karena udah setahun loh nggak syuting. Oh, syutingnya udah style loh? Iya, jadi kayak yang paling gigit mungkin bagian yang bener-bener aku nangis-nangis banget. Oh, udah pernah nangis ya? Itu ada banyak, dan itu kayak itu aku sebel banget sama ibu-ibu produser ini, itu kan teman-teman dekat kan, jadi kayak tiba-tiba and 3, 2, 1, action, nangis! Kayak, come on man. Tapi diulang harus kayak 2, 3, 4, 5 kali nangis kan nggak gampang kan. Nangis pertama mungkin bisa banyak air matanya, lama-lama habis air matanya. Iya, tapi itu salah satu menurut aku a powerful scene. Terus there was one scene yang aku suka banget yang dengan kepala ketua keluarga Opa Hendra, Kompit, yang aku tuh harus marah banget sama dia. Dan sedangkan aku tuh mungkin kita kebiasaan dengan respect dengan yang elders gitu kan. Tapi karena dia lawan mainnya, he's so professional, dan auranya orang sesenior itu it was nice, dan aku bisa, dia kasih freedom untuk aku kayak ngambek lah sama dia, and it was itu salah satu scene mungkin favorit aku. Oke. Itu kan scene-nya kan banyak tempat kan syutingnya, kalau nggak salah ada di Pabrik Gula, ada yang beberapa lokasi yang berbeda gitu kan? Ya, ada 2 main location, ya Pabrik Gula dan 1 mansion yang dari keluarga yang berada dulu, yang udah lama banget nggak ditempatin.
Oke. Dari lokasi-lokasi itu mana yang paling horor dan kita kalau nonton tuh kayak harus diantisipasi nih kata Hamish Daud ini paling menggigah. It's funny, cause yang aku lihat dan aku kalau digambar mungkin rumah ya, yang rumah gede segede itu bisa ngerasa dulu kan pernah rame, pernah sukses, pernah banyak anak-anak kecil, banyak a lot of people, tapi kosong. Jadi ada horornya, feels serem, tapi ternyata pabrik gula ini yang ada cerita-cerita yang paling banyak mistik. Dari krunya atau memang real? Nah, kalau dari kru banyak yang ngomong ngerasa ini, lihat itu, ada yang aneh-aneh di rumah. Cuman buat saya sendiri saya nggak ngerasa itu, cuman katanya ada mystical cerita di pabrik ini. Oh, yang dialami gak hanya oleh cerita aslinya, tapi juga kru-krunya diganggu-ganggu gitu kan. Kan nggak diganggu sama sekali. Iya. Biasanya ada yang nempel kalau Lebih nempel kalau kita buka ya untuk dunia itu. Tapi yang penting kita respect, permisi dulu sebelum kita masuk ke dalam tempat, dan kita harus respect dong, karena sebelum ada rumah itu, sebelum kita masuk ke situ udah ada yang di situ sebelum kita. Jadi kita harus permisi, you know what I mean? Berarti kalau kita lagi berkunjung ke rumah orang ya kulon nuwun ya bahasa Jawanya. Just respect. Oke. Ini memerankan karakter polisi di tahun 1980-an. Gimana caranya seorang Hamish Daud ini mempelajari karakter seseorang di tahun itu? Kenapa sih kan tiap tahun tuh kan karakter orang berbeda-beda. Dan ini polisi kan. Ada riset ya mungkin kenalan sama pensiunan polisi. Waktu itu ya kita karena lumayan the coaching was quite serious ya, karena produser juga pengen maksimalkan semua, ada banyak pemain-pemain baru juga, dan aku juga udah beberapa tahun nggak main film, and itu lebih setiap dekade kan ada different attitude, pembawaan, ada fashion, ada style, potong rambut, jadi kayak untuk hangout sama polisi enggak, cuman ya mungkin dibantu dengan potong rambut, disuruh fitness, seragam, jadi ya kita bisa langsung masuk ke dalam karakter. Nurunin berapa kilo ada gitu, atau justru naikin berat badan? Enggak juga, tapi ya waktu itu kan udah lama nggak main film, jadi agak mungkin kelihatan bapak-bapak banget, jadi harus lebih ya whatever, harus lebih fit. Tapi tetap ganteng, setuju gak? Kilo kalian bisa. Oke, terus selain tantangan tadi kan kalau memerankan karakter yang udah lampau banget itu kan gimana rasanya kita bisa membuat penonton itu berada di zaman itu, tantangan-tantangan lainnya apa nih? Sorry, Tadi kan biasanya kalau ini karakter tahun 1980 berarti kita harus bisa menghadirkan situasi, conversation yang dimana nanti yang nonton tuh ngerasa kayak oh gua ada di zaman itu, terbawa gitu. Ada tantangan nggak di situ? Tantangan nggak terlalu banyak tantangan ya, tapi itu dibantu dengan which I love is the costumes, baju, the fashion, props, mobil, jadi dibantu dengan itu semua. Jadi untuk kayak ada beberapa dialog yang mungkin nggak semodern zaman sekarang, kan sekarang setiap tahun kan lebih evolve ke bahasa gaul ya, tapi kan itu balik ke bahasa yang lebih mungkin nggak segaul zaman sekarang. Ini kali ya menjaga logatnya juga sih, intonasi Ya pasti, tapi lebih direct, straight to the point, nggak terlalu berbunga. Ada ini nggak kayak training khusus mungkin dengan kucing tertentu untuk bisa menghasilkan intonasi, conversation yang ini tahun 1980 karena Mas Hamish kan mungkin chill gitu kan. Chill ya? Chill dong. Tiba-tiba harus kayak karakternya formal. Nah, itu kita ada drama coach, kita ada coach yang kita maksimalkan semua waktu orang, karena juga di film ini kan kita semua ada kesibukan masing-masing, jadi setiap kali datang ke set atau indoor di produk ini itu pengen dimaksimalkan waktu semuanya, jadi di coaching, drama coaching, dialogue coaching itu semua digas. Ada. Oke. Sekarang ini kan sebenarnya kalau ngomongin film horor tuh kan memang banyak dan juga masyarakat kita tuh emang suka banget kan sama horor. So dengan Malam 3 Yasenan ini ekspektasi apa yang kita bisa dapatkan? I think kayak apa yang membedakan Malam 3 Yasenan ini dengan film-film horor? Oke, sorry aku omong on behalf of the producers Boleh ya, dong. tapi
Ya itu aku senang dengan ada banyak layers di cerita ini. Tadi saya bilang ada keluargaan, conglomerate family yang mau jaga namanya banget, dan ternyata ada masalah ini masalah itu yang pengen ditutupin. Di sini dengan karena film horor, genre horor, ada paranormalnya, ada pikiran campur aduk, pengen di sini pengen di situ, jadi it's not just takut, tapi ada juga relatable feelings juga, bukan hanya keluarga gede loh kayak gitu, keluarga kecil juga sama, ada mungkin reputasi mereka harus dijaga, atau kejadian yang mungkin mereka juga nggak pengen orang tahu. It's something that's normal with a lot of families. Ada message atau nilai-nilai yang pengen disampaikan nggak sih? Mungkin tadi kan menceritakan keluarga kaya raya gitu, apakah mungkin ada nilai-nilai kita nggak boleh serakah atau tertutup dengan hal-hal duniawi gitu? Mungkin kalau ya mungkin di sini kan yang paling egois kepala keluarga. I feel like ya mungkin kadang-kadang kita harus drop our ego untuk biar ya jangan bikin kita sendiri aja, harus bisa jaga semuanya dengan harmoni. Selama proses syuting ada nggak momen-momen yang sampai Mas Hamis tuh berkorban banyak, contoh kayak harus bullying atau berlumuran darah seperti itu, atau kayak harus lari kilo karena dikejar hantu gitu? Enggak sedramatis itu ya, tapi buat peran saya tuh oke, there is spoiler alert, tapi ada sih beberapa yang cuman buat saya sendiri lebih the drama di film ini. Kayak contohnya harus emosi yang benar-benar kayak mungkin agak lebay di dunia nyata, dan mungkin harus yang ya showing emotions, marah, nangis. Tapi kalau yang untuk darah di mana-mana dan lari dari hantu itu buat saya nggak ada scene itu. Paling mendebarkan ketika syuting ini lawan mainnya siapa? Paling kayak challenging banget gue, dan harus serius banget karena aku akan berdialog dengan lawan mainnya ini. I love playing with Om Pit. Om Pit tadi ya? Yeah, you know, cause senior, dia udah, I respect him, dan dia auranya juga lumayan keren banget sih di film, dan untuk keep up to that frequency juga, ya aku juga harus ngetes diriku sendiri juga sebagai pemain film gitu kan. So untuk ketemu di situ itu aku senang banget dengan tantangan yang harus up there gitu. Okay. Tapi aku baca-baca katanya sebenarnya para cast dari film ini tuh temen gengnya Mas Hamis. Jadi sebenarnya kalau untuk mencari chemistry nggak begitu susah ya? Ini lucu karena aku pernah kan Mandayana Bulannya, tapi aku dulu pernah main di film sama Manda, dulu recto verso, dan sekarang aku jadi suaminya kembarnya. Jadi it's all in the family. Tapi ya kita nggak main di film ini karena kita saling kenal, kayak apa namanya, kayak Shalom nggak main di film ini gara-gara ibunya Wulan, nggak, tapi it was all quite professional, tapi mungkin karena kita semua saling kenal, tapi tahu kemampuan masing-masing, jadi it was like, you know what, kayak cocok di casting dulu, oh benar ternyata, so it was lebih organik sih. Tadi kan sempat spill nih, berarti udah 2 kali ya memerankan karakter pasangan dengan Amanda. So ya. Amanda sama Yana. Oke. Ya, lucu banget, aku bisa dua-duanya sih, man. Itu gimana membangkitkan chemistry dengan karakter 1980? Zaman dulu itu pasangan itu apakah beda nih dengan pasangan zaman now yang mungkin open dengan hubungan mereka di sosmed? Kok zaman dulu tuh gimana sih pasangan-pasangan itu 1980-an? Atau lebih tradisional. Semua orang beda. Jadi ya, tapi di film ini ya pokoknya Baskara ini lagi ya sayang banget sama istrinya, udah itu aja. Sebenarnya dia bisa kabur aja, cuma dia mau stay demi kesayangan sama istri. Berarti nanti kan akan ada scene yang ketika kita nonton kayak wah ini Baskara the real green flag. Green flag, emang ada ya green flag? Sekarang kan lagi ramai cowok tuh green flag. Oh nggak tahu, kira cuma ada red flag aja. Oh nggak dong, ada dong yang green flag. Kamu ingin dikenal Baskara sebagai yang
green or red? It's funny because dia kan sebagai polisi, kita harusnya mikir dia orang yang kuat. Cuman di sini tuh juga lumayan lemah ya. Kayak harusnya lebih stick up, cuman dia juga harus nunduk sama kepala keluarga Pak Hendra, Umpit, dan kelihatan dia ternyata nggak sekuat itu. So buat penonton mungkin green flag, buat aku sebagai cowok di luar filmnya kayak it's a red flag this guy. Oke, jadi ini ya beda-beda persepsi. So sebelum akhirnya nanti kita tutup pembincangan ini, gue mau nanya sebenarnya apa yang bisa kita sebagai penonton nanti ketika nonton malam 3 gitu sih, wah ini langsung ini nih Emosi. udah Iya. Udah. Maaf ya. Iya dong, kita Udah nonton sih. Iya, tanggal masih 8 Januari 2026. Oke, nanti sebagai penonton apa yang Mas Hermes harapkan ketika kita keluar dari studio itu? Mungkin kayak bertanya-tanya, masih menerka-nerka, atau kayak akan mendapatkan sebuah jawaban yang dari awal ditutup-tutup. Apa ya? Message here. Nah ini harusnya dijawab sama produser. Oh, oke. Cuman buat aku mungkin like ya kita semua di keluarga, mau kecil mau besar, kita kan semua punya tanggung jawab masing-masing ya. Apalagi kalau the head of the family. So I feel like just to stay positive, just to make sure everything stays harmony, jangan mikirin diri kita sendiri, and ya mungkin itu. Tapi di sini harus dicampur dengan horor. It's hard to answer that question, tapi mudah-mudahan terhibur dan banyak orang bisa relate ke film ini. Oke, thank you so much Hamish Daud. Jangan lupa nonton filmnya tadi tanggal kok jam sih. Itu biasa 8 Januari 2026 Oke. di bioskop kesayangan kalian semua. Oke, thank you so much. Thank Oke, you sana. waktunya.